Hilang sama dengan dicoret dari kakak. Dulu benda ini itu lebih berharga daripada nyawa kita sendiri. Tapi sekarang Tupperware itu resmi bangkrut dan mengajukan pilot. Kenapa sih raja bekal anak sekolahan ini bisa tumbang setelah 70 tahun? Apa kita jarang beli? Atau emang ada kesalahan fatal dari pusat? Kita bahas tuntas semuanya di video ini. Percaya nggak sih, Tupperware kesayangan ibu kalian dulu itu sebenarnya awalnya cuma sampah. Mundur ke 1946, setelah Perang Dunia Kedua, Earl Tupper itu menciptakan wadah dari limbah polietilen sisa Perang Dunia Kedua. Dulu plastik itu bau dan rapuh, tapi Earl menyulapnya jadi kuat dan juga fleksibel. Inovasi tergilanya tutup berpink seal yang kedap udara. Nah, idenya itu ternyata simpel banget. Ternyata dia itu terinspirasi dari tutup kaleng cat yang terbalik. Tapi di awal kemunculannya, produk ini itu gagal total di toko karena orang bingung cara pakainya. Di Wia juga ada nih, tumbler yang lebih fresh dan juga lebih up to date. Kalian bisa langsung cek aja di wia.id. Kalian bisa klik link ada di atas ataupun link ada di deskripsi di bawah. Nah, tanpa wanita ini, Tupperware itu udah tamat dan punah sejak tahun 50-an. Seorang wanita bernama Brownie Wise itu dia sadar kalau Tupperware ini nggak cuman buat dipajang doang, tapi itu harus didemonstrasikan. Brownie menciptakan konsep Tupperware Party. Ibu-ibu kumpul arisan sambil diajarin cara ngeluarin angin dari tutupnya atau bunyi burp yang ikonik itu. Ini bukan cuma jualan, ini pemberdayaan wanita pertama di eranya untuk punya penghasilan sendiri. Nah, kalau di Indonesia, botol ini tuh lebih ngeri dari film horor ya. Hilang satu botol, kalian tau lah akibatnya. Masuk ke Indonesia tahun 90-an, Tupperware itu bukan sekedar wadah bekal doang. Lewat sistem MLM, menenteng tas member atau punya lemari penuh Tupperware warna-warni adalah bentuk flexing pada zaman itu. Influencernya itu bukan artis, tapi tante sebelah rumah, ibu RT, bahkan ibu kalian sendiri. Nah, karena buat para ibu-ibu, ngasih bekal anak kita pakai Tupperware itu udah kayak kebanggaan sendiri ya. Gue juga udah pernah bahas nih video tentang sejarah dari Stanley. Kalau kalian penasaran, kalian bisa klik link ada di atas ataupun link ada di deskripsi di bawah. Katanya sih garansi seumur hidup, tapi kalau perusahaannya mati duluan, gimana? Sayangnya, nggak ada kerajaan yang abadi. Pada September 2024, Tupperware itu akhirnya mengajukan kebangkrutan. Nah, sebenarnya ada 3 pembunuh utama si Tupperware ini. Yang pertama itu telat digital, terlalu setia sama sistem member atau katalognya mereka. Mereka itu telat masuk ke Shopee dan Tokopedia. Yang kedua, itu selera Gen Z ya. Anak muda sekarang itu lebih suka tumbler estetik stainless steel atau kaca yang ramah lingkungan, bukan plastik emak-emak. Udah ketinggalan zaman lah. Yang ketiga, itu udah pasti barang KW-nya mereka banyak banget. Patennya habis, supermarket banjir dengan wadah mirip Tupperware, tapi harganya bisa 1/5 lebih murah. Kalau kalian tahu tas Porter, gue juga pernah bahas dari brand ini nih. Kalau kalian penasaran, kalian bisa klik link ada di atas ataupun link ada di deskripsi di bawah. Ya kalau sekarang sih kita cuma bisa mengucapkan selamat tinggal kepada legenda satu ini ya. Nah terus kalau misalnya Tupperware ini hilang, ibu-ibu zaman sekarang itu ngebekelin anaknya pakai apa ya? Tupperware mungkin sedang di ujung tanduk. Pengajuan kebangkrutan bukan berarti merek ini langsung hilang besok pagi. Mereka itu sedang berusaha merestrukturisasi utang dan mencari pembeli. Tapi kejayaannya sebagai pengusaha tunggal dunia perbekalan itu sudah berakhir. Warisannya akan tetap hidup dalam bentuk meme, kenangan masa kecil, dan lemari dapur ibu kita yang masih ada nih barangnya. Sebuah era telah berakhir, tapi kebutuhan kita untuk membawa bekal nggak pernah hilang ya. Kalau Tupperware lengser dari tahtanya, siapa sih yang bakal ngegantiin? Apakah merek-merek Korea yang estetik? Atau merek lokal yang semakin inovatif? Atau justru kita kembali ke rantang stainless steel jadul? Pertarungan memperebutkan gelar Raja Bekal terbaru itu sedang dimulai. Dan beberapa kandidat kuat itu sudah mulai menggerogoti pasar Tupperware secara perlahan ya. Siapa mereka? Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Itu dia sejarah naik turunnya dari brand Tupperware. Kalau kalian punya memori apa nih sama brand ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian lagi cari tumbler pengganti yang lebih fresh dan juga up to date, kalian bisa langsung cek aja di wia.id karena lebih cuan di wia.id. Gua Noval, see you in the next video. Bye-bye.